Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan kelapa muda ya. Ini tanpa proses kukus maupun oven. Ini bisa banget untuk jualan. Namanya dessert kelamut atau dessert kelapa muda. Rasanya unik dan enak banget. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan satu buah kelapa muda yang sudah diserut ya. Ini kurang lebih beratnya 150 gram. Kemudian potong kecil-kecil, jangan terlalu panjang. Selanjutnya tambahkan 450 ml air kelapa mudanya. Jadi ini dari satu buah kelapa muda ya, yang diambil dagingnya sama airnya. Kemudian tambahkan 150 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Tambahkan juga di sini 125 ml susu cair. Ini bisa juga dari susu UHT atau susu bubuk yang dicairkan. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan untuk gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan atau nanti sesuaikan aja ya dengan selera. Yang suka manis boleh ditambahkan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini supaya baunya tidak amis, aku tambahkan dengan setengah sendok teh pasta vanila. Kalau kalian tidak ada boleh diganti dengan vanili bubuk. Aduk kembali lalu sisihkan. Di sini aku akan siapkan 5 sendok makan tepung maizena yang aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu ini akan aku cairkan ya dengan aku tambahkan air matang sebanyak kurang lebih setengah gelas air maksud aku. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini nanti yang tujuannya untuk mengentalkan ya. Jadi ini merupakan larutan yang untuk mengentalkan adonan kelapa muda tadi. Oke, setelah itu sisihkan. Kemudian akan aku masak untuk adonan kelapa. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih ya. Jangan lupa di sini untuk sering diaduk supaya susu itu tidak pecah ya, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan bagus. Dan juga kalau memasaknya itu hingga tanak, untuk kelapanya itu tidak akan cepat basi ya. Jadi pastikan penggunaan apinya itu menggunakan api yang sedang aja, sehingga frekuensi memasaknya itu lebih lama waktunya. Oke, selanjutnya setelah mendidih seperti ini, akan aku masukkan untuk larutan maizena. Kemudian masak dan aduk-aduk hingga meletup-letup. Nah, di sini harus tetap sering diaduk ya supaya dasarnya itu tidak cepat gosong. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian kecilkan untuk apinya. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan margarin ya. Kemudian aduk kembali hingga margarinnya itu mencair. Oke, kalau margarinnya sudah mencair atau meleleh, kemudian di sini aku akan siapkan wadah aluminium foil yang ukuran kecil seperti ini. Lalu tuang kurang lebih 1,5 sendok sayur ya ke dalamnya hingga semuanya habis. Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam aluminium foil seperti ini, lalu bisa didinginkan ya. Jika kalian tidak ada aluminium foil, boleh juga menggunakan wadah plastik yang ada tutupnya, itu juga bagus juga. Karena ini kan tidak ada proses lagi di oven ya, jadi bisa aja pakai wadah seperti ini. Oke, selanjutnya aku siapkan bahan topping. Ada 7 sendok makan whipped cream bubuk yang aku tambahkan dengan 14 sendok makan air es. Jadi perbandingannya 1:2. Kemudian setelah itu akan aku kocok
hingga menjadi kaku whipped creamnya. Kocok manual aja seperti ini. Setelah menjadi kaku, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini untuk dessertnya sudah dingin, kemudian akan aku semprot dengan topping whipped cream di atasnya seperti ini. Jadi pastikan ya kalau disemprot dengan whipped cream di atasnya adonannya itu sudah dingin supaya whipped creamnya ini tidak meleleh, karena whipped cream itu jika terkena panas atau hangat itu akan meleleh. Oke, setelah whipped creamnya itu sudah disemprotkan semua, kemudian akan aku taburi dengan bubuk green tea di atasnya. Kalau tidak ada boleh ditaburi dengan bubuk coklat manis ya, jangan yang pahit. Nah, selanjutnya kalau bubuk green tea-nya sudah ditaburkan, supaya lebih cantik akan aku berikan lagi hiasan kismis di atasnya. Atau bisa juga kalau kalian punya kacang almond, bisa ditaburi dengan kacang almond, atau kalau tidak ada boleh ditaburi dengan meses ataupun mungkin keju parut. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Nah, setelah diberikan topping seperti ini, boleh disimpan kembali di dalam kulkas supaya dingin, dan untuk whipped creamnya ini tidak mengeras ya walaupun disimpan di dalam kulkas. Kalau sudah dingin tinggal diberikan tutup seperti ini. Jadi ini adalah aluminium foil yang ada tutupnya. Ini bisa dibeli di toko bahan kue atau mungkin secara online. Oke, selanjutnya tinggal diberikan aja stiker di atasnya sebagai pemanis. Untuk daya tahannya, ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal hanya 2 hari aja, dan jika disimpan di kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu. Nah, ini ya kalau diletakkan atau diberikan ke wadah plastik yang lebih besar cupnya. Oke, kemudian ini bisa dijual selagi atau sesudah dingin. Jadi ini lebih nikmat kalau disantap dingin. Aku akan mencoba satu, rasanya itu luar biasa. Dari kombinasi kelapa muda dengan whipped cream serta susu itu menambah rasa yang luar biasa. Kalian harus mempraktekannya karena ini juga belum banyak ya tentunya yang menjual dessert kelapa muda ala aku ini. Harga jualnya sendiri jika diberikan ke cup kecil seperti ini bisa dihargai kisaran 2.500 sampai 3.000. Untuk yang berada di cup besar ini bisa dihargai sampai 5.000 rupiah. Oke, begitu saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah kelapa muda sebagai dessert ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack gurih ya. Ini dari bahan kentang. Ini cocok banget untuk dijualan sebagai isian snack box. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Kukus 250 gram kentang hingga empuk. Setelah itu selagi masih panas langsung dihaluskan seperti ini. Panaskan wajan, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya ini mencair. Lalu setelah itu gongso, ada 2 buah atau 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Gongso hingga berbau harum. Setelah itu masukkan sosis ya, aku menggunakan sosis ayam sebanyak 2 buah yang sudah dipotong tipis-tipis. Masak lagi. Lalu setelah itu masukkan susu cair. Untuk susu cairnya ini sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan dengan bumbu yang lain, ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu setengah sendok teh lada bubuk.
Nah, di sini masak hingga mendidih ya. Kemudian kalau kalian ada oregano kering, tambahkan secukupnya daun oregano kering. Kalau tidak ada, boleh di skip. Nah, setelah mendidih seperti ini untuk susunya, kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi dan masak hingga susunya ini mengering dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah susunya mengering, kemudian angkat lalu dinginkan. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan kulit, ada 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Untuk tepung terigunya aku menggunakan pro sedang ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 100 gram margarin, aduk hingga menjadi berbulir atau bergumpal. Nah, setelah berbulir seperti ini, kemudian tambahkan 4-5 sendok makan air. Lalu akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini, kemudian simpan di freezer ya selama 10 menit dengan ditutup rapat. Nah, oke, setelah 10 menit seperti ini akan aku bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian akan aku pipihkan. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian rapikan di bagian pinggir-pinggirnya. Lalu dikira-kira aja ya untuk tingkat ketipisannya. Kalau kurang tipis boleh dipipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu, potong di bagian tengahnya rapi seperti ini dan letakkan untuk bagian isian kentangnya di bagian tengahnya. Untuk isian kentangnya dirapikan seperti ini di bagian satu sisi aja. Kemudian di sisi yang tidak ada kentangnya itu kita lipat, kita tutupkan. Nah, kemudian rapikan, lakukan ke semuanya. Jadi untuk isian kentangnya itu kurang lebih 1 sendok makan ya, diletakkan di sisi yang sebelah, kemudian rapikan, lalu tutupkan seperti ini. Kemudian bagian pinggirnya agak ditekan supaya bisa menutup rapat. Ini bisa ditekan dengan tangan maupun menggunakan alat seperti ini. Nah, ini supaya di bagian pinggirnya ada motif akan aku bentuk dengan menggunakan sendok garpu ya. Sendok garpu ditekan-tekankan aja di bagian pinggir-pinggirannya supaya ada motifnya. Oke, kalau sudah, letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper.
Nah, di sini karena akan aku oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 ya, 10 adonan kentang kers seperti ini. Kemudian olesi bagian permukaannya dengan kuning telur secara merata. Oke, selanjutnya akan aku oven ya dengan menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius, waktunya 40 menit aja. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian tunggu hingga dingin, baru setelah dingin akan kita kemas nanti, aku masukkan ke dalam plastik OPP. Ini teksturnya renyah banget di bagian kulitnya, ini cocok ya dihidangkan dengan ditambah saus maupun cabai lalap karena ini rasanya gurih banget. Oke, ini akan aku masukkan ke dalam plastik OPP, kemudian akan aku berikan juga stiker di bagian permukaannya. Untuk harga jualnya sendiri per satunya ini bisa dihargai Rp3.000 atau bisa juga lebih ya, jadi sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan. Dan perlu dicatat di sini saat membungkus dengan menggunakan plastik OPP, pastikan untuk kuenya itu sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam plastik OPP supaya tidak cepat basi dan bisa bertahan lebih lama. Ini aku akan coba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa teksturnya. Ini aku potong dengan menggunakan pisau dan garing di bagian kulitnya, lembut di bagian dalam. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena di dalamnya isiannya basah ya, jadi tidak bisa bertahan terlalu lama. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan sebagai isian snack box rasa gurih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 1000-an untuk isian snack box. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Akan aku mixer terlebih dahulu 1 butir telur ya. Gunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian tambahkan 1 sendok SP. Untuk SP ini bisa juga diganti dengan TBM maupun Ovalet. Nah, lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan 180 gram gula pasir. Kemudian mixer hingga menjadi gulanya larut dan menjadi agak putih kental. Nah, kalau sudah teksturnya seperti ini, kemudian akan aku masukkan 180 gram tepung terigu, 40 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, kemudian 200 ml santan. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan pro sedang. Lalu mixer kembali hingga tercampur rata dan sampai mengental ya. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, kemudian matikan mixernya. Lalu aduk dengan menggunakan spatula seperti ini
hingga pinggir-pinggirannya itu tercampur ya. Kemudian ambil 3 sendok makan adonan. Lalu di sini tambahkan dengan pewarna coklat. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk adonan yang banyak akan aku berikan pewarna kuning di sini supaya nanti hasil warnanya itu cantik. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk cupnya ya. Jadi aku menggunakan kertas cup dengan aku alasi menggunakan cetakan pie. Lalu masukkan adonan kuning kurang lebih 2 sendok makan ke dalamnya. Selanjutnya di bagian atasnya akan aku beri dengan semprotan adonan coklat tadi secara acak aja seperti ini. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 14 cup. Nah, untuk pengukus di sini sudah harus kalian panaskan ya hingga airnya mendidih. Dan perhatikan tipsnya supaya bisa mekar. Untuk penggunaan apinya nanti gunakan api yang besar. Kalau apinya kecil nanti bolunya tidak akan bisa merekah. Selanjutnya kukus selama 20 menit dengan menggunakan api besar. Kemudian tutup pancinya beri alas serbet. Terkadang di sini untuk pemula banyak yang gagal ya saat membuat roti kukus. Nah, di sini harus kalian perhatikan penggunaan apinya untuk membuat roti kukus yang mekar. Itu gunakan api besar. Kemudian tutup panci diberikan alas serbet. Pastikan saat memasukkan adonan kuenya itu airnya sudah benar-benar mendidih atau benar-benar panas. Nah, setelah 20 menit kemudian akan aku angkat, lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Kisaran harganya bisa 1.000 sampai 2.000 rupiah. Jadi nanti bisa ditentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, ini kita tunggu dingin. Baru setelah dingin nanti dikeluarkan dari cetakannya seperti ini. Kemudian jika ingin dimasukkan ke dalam wadah plastik tertutup, pastikan bolunya sudah dalam keadaan benar-benar dingin supaya bisa bertahan lama, tidak cepat jamuran. Nah, ini aku berikan bungkus plastik OPP ya, dan aku beri stiker. Dijual tanpa plastik pun juga bagus ya, seperti ini. Hasilnya walaupun dengan menggunakan bahan sederhana dan juga simple, tapi tetap cantik dan juga lembut. Oke, aku akan mencoba satu seperti ini ya untuk teksturnya. Sangat lembut, manisnya juga pas. Ini enak banget. Karena dari bahan santan jadi maksimal untuk bolu ini hanya bisa bertahan 2 hari aja di suhu ruangan. Untuk yang tidak suka santan, boleh santan diganti dengan menggunakan susu cair. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, ide jualan 1000-an yang gampang dari bahan yang sederhana. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.